Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Senang sekali saya Audita Tamara Putri hadir menjumpai Anda di Sahabat Tani hari ini. Pemirsa, kalau biasanya kita mendengar kata-kata pertanian atau petani itu sangat identik dengan menanam padi dengan sendirinya, hujan-hujanan, panas-panasan. Tetapi di Sahabat Tani kali ini kita akan membahas bahwa pertanian itu tidak lagi selama-lamanya seperti itu. Karena ada kebaruan dan justru untuk milenial saat ini harus tertarik juga di dunia pertanian. Maka dari itu kita akan mengangkat tema hari ini di Sahabat Tani yaitu pertanian korporasi berbasis mekanisme atau digital farming. Dan telah hadir kedua narasumber kita di studio TVRI Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Dr. Insinyur Edward Saleh MS selaku peneliti Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum Pak Edward. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, di sebelah Pak Edward ada Bapak Budi Raharjo STPMSI selaku praktisi dan juga Ketua Perhimpunan Ahli Teknik Pertanian Indonesia Cabang Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik, tentunya sudah semangat untuk menyampaikan terkait tema kita hari ini kepada khususnya untuk milenial Pak ya. Baik pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di line telepon interaktif kami di 0711311454. Dengan tema kita hari ini adalah pertanian korporasi berbasis mekanisme atau digital farming. Dan saya ke Bapak Edward terlebih dahulu. Saya ingin bertanya Pak, seperti apa sih Pak konsep dari pertanian korporasi ini? Jadi pemerintah yang sudah banyak sekali mengeluarkan biaya untuk membeli alat mesin pertanian gitu ya. Nah, alat mesin pertanian itu ternyata digunakan hanya dalam waktu yang sedikit. Misalnya kalau hand traktor untuk daerah yang hanya 1 kali tanam berarti paling lama 15 hari dalam setahun digunakan. Selainnya dia istirahat gitu kan. Nah, karena itu kita ingin mengembangkan bagaimana supaya alat mesin pertanian itu bisa digunakan secara optimal sebanyak-banyaknya sepanjang tahun. Karena itu kita mengembangkan sistem Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Perhimpunan Teknik Pertanian mengembangkan prinsip korporasi gitu, yang basisnya mekanisasi gitu ya. Nah, dalam hal ini artinya alat mesin pertanian itu akan digunakan di banyak tempat gitu, bukan hanya di satu tempat. Jadi sudah ada di dalam aplikasi UBJA di mana petani bisa memesan penggunaan alat mesin pertanian dari daerah yang lain. Nah, sehingga kalau misalnya alat mesin pertanian itu apakah hand traktor, traktor roda 4, combine harvester dan lain-lain diletakkan di daerah tada hujan misalnya, pada saat tidak digunakan bisa dimobilisasi ke daerah irigasi, kemudian dimobilisasi ke daerah rawa lebak, dimobilisasi ke daerah pasang surut. Nah, itu mempunyai sebuah sistem yang disebut dengan korporasi itu, sehingga jam pemakaiannya dalam per tahun itu meningkat gitu kan. Karena kalau kita lihat data dari Kementerian Pertanian yang ada di di Dinas Pertanian, kebutuhan alat mesin pertanian Sumatera itu sangat tinggi gitu. Belum terpenuhi walaupun sudah banyak sekali pemerintah membeli. Tetapi dengan sistem korporasi ini maka alat mesin pertanian itu bisa mobil gitu, ke daerah-daerah yang lain. Seperti misalnya kalau kita petani itu seperti mesan Gojek gitu ya atau GoFood gitu ya, tinggal pesan melalui aplikasi, kami butuh pengolahan tanah, tanggal berapa, jam berapa, lokasi di mana. Nah, nanti di tempat yang pesan akan memobilisasi alat itu. Karena itu alatnya jadi tersentral di suatu tempat dan bisa dimobilisasi ke tempat yang membutuhkan. Nah, sekarang ini lagi dibuat percontohannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Desa Lubuk Siberuk, di UBJA Widatama. Sekarang lagi dibangun yang namanya warehouse gitu ya. Warehouse itu suatu tempat di mana di sana semua alat mesin pertanian itu dikumpulkan, dipelihara, dirawat dan dimobilisasi kemana tempat yang memesan tadi. Itu yang konsep korporasi yang itu kita konsep inginkan. dari korporasinya. Baik, kalau dari Pak Budi sendiri kan selaku Pertetas Sumsel Indonesia cabang Sumsel, kalau konsep kaitan antara pertanian korporasi dengan digital farming itu seperti apa sih Pak? Jadi sudah disebutkan tadi di awal, kalau dulu kesan pertanian itu ya sangat istilahnya menggunakan tenaga, kemudian kerja di kondisi yang berat ya. Nah, sekarang dengan kemajuan tadi pemerintah terus mendorong, malah dalam 4 tahun terakhir ini bantuan-bantuan alat dan mesin pertanian yang modern itu digelontorkan ke lapangan, ke
ke petani. Dan tadi dengan konsep korporasi ini agar dia lebih efektif dan lebih efisien pengelolaannya, makanya kita satukan dalam satu model pengelolaan yang lebih efektif dan efisien dengan berbasis informasi dan aplikasi. Nah, diharapkan pertanian ini kan terus berkembang. Ini baru tahapan pertama kita merubah dari cara tradisional. Sekarang hand traktor itu banyak ditolak di beberapa lokasi karena petani sudah meningkat mau menggunakan traktor roda 4. Kemudian panen. Sekarang hampir 90% dipanen di Sumatera Selatan, apalagi kalau di pasang surut hampir 100% menggunakan mesin combine harvester yang modern yang dengan kapasitas yang sangat besar. Nah, ke depan ini pertanian kita akan lebih lagi dengan adanya sekarang kita sudah masuk ke era industri 4.0 tadi. Nah, sekarang sudah ada beberapa prototip alat yang memanfaatkan penggunaan tadi IT dan berbasis data. Ya, itu kita kenal dengan big data itu. Nah, ini kita harapkan dengan konsep pertanian yang makin maju dengan sistem digitasi, penggunaan drone yang tidak hanya kalau dulu drone hanya untuk moto-moto, sekarang bisa drone itu kita kasih kamera, kita bisa mendeteksi serangan hama penyakit lebih teliti, misalnya kekurangan hara tertentu karena dia bisa kameranya dengan bisa kita buat lebih lebih teliti melihat itu, sehingga juga penanganannya menjadi lebih baik. Ini kita harapkan generasi muda kita yang tadi Pak Edward bilang sudah banyak beralih, kalau sebelumnya ini tidak tertarik ke pertanian karena identik dengan tadi pertanian itu kolot dan banyak, ini kan kembali lagi ke desa dan mereka tertarik ke pertanian. Dan juga pertanian yang modern sekarang ini kan kalau kita harapkan tidak berharap kepada bapak-bapak tani kita yang mungkin usianya sudah 50-60, mungkin mereka daya tangkapnya dan daya anunya sudah nggak bisa lagi kita tingkatkan. Nah, tapi dengan anak muda ini mereka lebih segar dan lebih kreatif, kadang-kadang lebih inovatif, yang kita harapkan ke depan seperti itu. Oke, kalau Pak Edward ini untuk implementasi dari pertanian berbasis korporasi ini seperti apa, Pak? Jadi maksudnya itu kalau sekarang itu alat dan mesin pertanian yang disumbangkan atau dibantu oleh pemerintah itu kan dipegang oleh namanya kelompok UBJA gitu ya. Nah, kelompok itu kadang-kadang hanya 2-3 orang saja yang menyebar di banyak tempat gitu. Sehingga kalau kelompok dia itu sudah selesai, alat dan mesin pertanian itu hanya disimpan saja gitu. Nah, korporasi ini dimaksudkan bahwa ini harus dikelola oleh semacam unit usaha gitu. Mungkin KUB, kelompok usaha bersama. Jadi masing-masing yang sudah punya ini tadi, UBJA yang punya alat mesin tadi bersama-sama membentuk KUB, kelompok usaha bersama. Nah, dari kelompok usaha bersama tadi itulah yang memobilisasi alat mesin tadi ini mau dikirim kemana gitu, mau dipakai di mana. Sehingga tidak hanya terbatas di tempat kelompoknya saja. Jadi kalau kita datang ke desa sekarang, hand traktor roda 4, begitu kelompoknya selesai, mungkin kelompoknya hanya 100 hektar atau berapa puluh hektar, dalam waktu 2 minggu selesai, udah diam saja selama sepanjang tahun. Nah, dengan fungsi korporasi ini dia akan bisa digunakan tadi, misalnya kalau misalnya sekarang betulan UBJA-nya di daerah tak ada hujan, dia hanya bisa 2 kali setahun. Nah, setelah dia habis pengolahan tanah di sini, misalnya TR4 atau TR2-nya tadi berpindah ke daerah irigasi. Karena kita Sumsel ini luar biasa karena ada daerah irigasi, ada daerah tak ada hujan, ada daerah pasang surut, ada daerah rawa lebak. Yang kebetulan masing-masing ini musim tanamnya beda-beda. Kayak sekarang ini daerah tak ada hujan, sedang panen dan siap pengolahan tanah. Nah, sedangkan rawa lebak sekarang belum bisa ditanami. Mungkin sekitar sebulan lagi baru airnya surut, baru pengolahan tanah. Artinya selesai mengolah tanah di daerah tak ada hujan, alatnya bisa berpindah ke daerah lebak gitu. Kemudian ke daerah pasang surut, berputar ke irigasi. Nah, dengan demikian maka yang selama ini yang dinilai orang pembantu mesin pertanian itu kurang efektif karena jam kerjanya terlalu sedikit gitu, hanya 2 minggu sampai 1 bulan per tahun, itu bisa kita tingkatkan. Dan kekurangan Alsin yang tadi yang data yang ada tadi bisa
ditutupi dengan optimalisasi penggunaan alsin yang ada itu. Oke. Gitu. Itu yang karena kalau enggak ya alat itu tidak ekonomis. Kenapa tidak ekonomis? Dia kerja hanya paling lama 2 minggu sampai 1 bulan setahun. Sementara 11 bulannya dia istirahat. Sementara alat itu terus menyusut. Dalam waktu 4-5 tahun tidak bisa dipakai lagi gitu. Nah, tidak balik modal gitu kalau kita pakai beli sendiri gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa pertanian korporasi ini suatu lembaga organisasi yang dihimpun oleh pemerintah Pak ya, untuk petani-petani. Bukan dihimpun oleh pemerintah, tapi pemerintah menstimulasi. Bahwa petani gini loh, kalau ingin mengoptimalkan alsinnya. Nah, yang digitalisasi di sini maksudnya adalah waktu pemesanan, waktu transaksi itu semuanya sudah menggunakan smartphone gitu. Tidak lagi harus datang ke tempat lokasi. Kami mau pesan traktor, tidak perlu lagi, cukup pesan seperti kalau kita pesan Gojek gitu atau Grab, kita tinggal pesan gini, bayar, nanti akan datang alat itu pada waktu dibutuhkan gitu kan. Nah, kemudian akan pergi setelah selesai gitu. Jadi petani tidak perlu sibuk-sibuk menyimpan hand traktornya lagi, mencucinya lagi. Yang korporasi tadi, KUB tadi yang ngelolanya. Sehingga alat itu kalau habis dipakai bisa dibersihkan, bisa dilumas dan umurnya menjadi lebih panjang gitu. Itu. Untuk di Sumatera Selatan sendiri sudah ada berapa korporasi Pak? Nah, sekarang ini dalam rangka sosialisasi gitu Secara sosialisasi itu tadi yang katakan di Lubuk Siberuk tadi gitu kan. Nah, kita harapkan dari hasil sosialisasi ini akan berkembang ke daerah-daerah lain. Mungkin kegiatan sejenis koperasi sudah ada tapi masih sifatnya pribadi-pribadi gitu kan. Nah, sebetulnya di Indonesia itu hanya 5 percontohan sekarang tahun ini. Di mana gitu. aja itu, Pak? Di Kalimantan Selatan, di Sumatera Selatan, di Jawa Tengah, Sukoharjo, di Jawa Timur, sama di Kalimantan Selatan. Nah, jadi Sumsel itu beruntung lah menjadi salah satu daerah percontohan. Itu karena Perteta tadi gitu yang membantu memobilisasi supaya Sumsel itu karena dengan beberapa tipologi lahan tadi bisa menjadi percontohan nasional gitu. Baik, saya ke Pak Budi. Pak Budi, kalau untuk digital farmingnya ini fokusnya ke mana aja nih Pak? Jadi kita kan dalam konsep digital farming kita membangun sistem tadi. Jadi ini ada lembaga yang kalau berdiri sendiri-sendiri tadi itu menjadi tidak efisien. Kita kumpulkan menjadi korporasi. Nah, kita menyiapkan sistemnya agar lembaga ini bisa lebih eksis dan lebih ekspansif ya. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada di smartphone. Nah, makanya kita bikin namanya Smart Ubja. Jadi Ubja itu unit pelayanan jasa alsintan. Ya, smart itu yang tadi yang kita pintar, yang kita menggunakan fasilitas telepon pintar itu. Jadi dari database jumlah alat segala macam itu sudah tersedia di sana. Jenis pelayanan yang ada di Ubja itu. Jadi begitu orang membuka Smart Ubja itu, petani dari manapun, dia tahu, Ubja ini menyediakan jasa apa saja. Nah, dari situ dia bisa order segala macam tadi dan bayar dengan secara online seperti itu, sehingga jangkauan dari korporasi yang dibangun tadi, yang kita buat percontohan tadi, akan menjadi lebih luas ya, tidak terbatas malah. Yang penting ada sinyal, petaninya itu malah ada karena ada sistem GPS, pengantaran alat dan mesin itu mungkin sampai ke koordinat di sawah di mana dia akan diolah. Gitu. Jadi lebih efisien. Nanya-nanya lagi misalnya yang ngantarkan truk yang tuning yang ngantarkan alat segala macam. Nah, ini sistem yang kita bangun. Dan Perteta alhamdulillah cabang Sumatera Selatan kita bisa berjuang di tingkat nasional. Kita bisa bagian dari percontohan nasional itu yang ada di 5 provinsi. Nah, jadi kita di situ, dan itu dari aspek sistemnya, tapi di aspek teknologinya Perteta juga bertanggung jawab bagaimana kita menginstal teknologi baru yang berbasis tadi. Oke, kita angkat terlebih dulu Pak ya teleponnya. Halo, sahabat tani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Andika di Palembang. Oke, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya ya, apakah dampak dari perkembangan teknologi bagi para pelaku kerja di bidang pertanian? Oke. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Langsung saja
Pak Edward, apakah dampak dari pertanian korporasi ini, Pak? Ya. Jadi kita mengharapkan ke depan dengan adanya korporasi ini, anak-anak muda itu mendapatkan lapangan kerja baru, gitu ya. Jadi dengan apa namanya mobilisasi sebagai operator, sebagai apa namanya aplikasi daripada alat itu, gitu kan. Nah, yang tadinya tadi seperti disampaikan oleh Pak Budi, misalnya yang kerja di sawah itu selama ini harus berpanas-panas, harus apa namanya kotor dan sebagainya, mungkin bisa dikurangi nanti dengan traktor roda 4, apa namanya, bagi tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian itu menjadi apa namanya hal yang menyenangkan gitu ya. Nah, jadi mungkin pada awalnya seolah-olah masuknya mekanisasi pertanian dan alat pertanian itu akan menyingkirkan tenaga kerja yang ada yang bergerak di bidang pertanian gitu. Tapi sebetulnya tidak, nanti akan ada muncul kesempatan-kesempatan kerja yang lain gitu ya. Jadi akan apa namanya anak muda bisa masuk, kemudian orang tua apa namanya bisa berganti dengan pekerjaan yang lain gitu. Baik, tentunya ini banyak sekali dampaknya, tidak hanya pada sektor pertanian ya, tapi juga untuk membuka lapangan pekerjaan baru, Pak ya. Tentunya ini tema sangat menarik untuk kita bahas. Namun pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Sahabat Tani. Beca jatuh, Bu. Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Pagi ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Bang, itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah. Jalan. Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Manusia terus melakukan informasi-informasi terkini dalam dunia teknologi. Untuk membantu mempermudah dalam hampir segala aspek kehidupan. Selalu perbaharui informasi Anda seputar teknologi hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sahabat Tani hari ini. Dan kami mengajak Anda untuk bergabung di line telepon interaktif kami di 0711311454. Dengan tema kita hari ini adalah pertanian korporasi berbasis mekanisasi atau digital farming. Baik, saya ke Pak Edward kembali. Pak, ini kan kalau tadi sudah dijelaskan mengenai kaitan konsep
korporasi seperti apa dan juga digital farmingnya. Nah, kalau dari manfaatnya sendiri Pak, dari kaitan keduanya itu seperti apa Pak? Jadi kita udah tadi membahas tentang kaitannya dengan mobilisasi alat dan mesin pertanian. Nah, kemudian udah ditanyakan tadi mengenai tenaga kerja gitu ya. Jadi sebetulnya dia tidak akan mengambil alih tenaga kerja petani itu, tapi malah memberikan alternatif pekerjaan-pekerjaan baru. Kemudian kemarin ada seminar Hari Air itu terungkap salah satunya itu bahwa besarnya biaya untuk produksi beras kita itu adalah dari tenaga kerja gitu. Nah, dengan sistem korporasi ini, artinya dengan mekanisasi ini, kita harapkan komponen biaya tenaga kerja itu bisa diturunkan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita panen dengan combine harvester itu hanya sekitar 3 sampai 4 jam per hektar gitu. Sedangkan kalau kita dengan tenaga manusia itu 12 orang butuh waktu 3 hari gitu kan. Nah, sekarang hanya dalam 3-4 jam udah selesai panennya. Tentu akan menghemat penggunaan tenaga kerja, sehingga ke depan kemungkinan kalau seandainya ini berhasil, maka biaya produksi padi, biaya produksi beras dari aspek tenaga kerja bisa dikurangi gitu. Nah, kemudian dengan korporasi ini akan muncul usaha-usaha gitu ya. Usaha-usaha yang intensif. Seperti apa, Pak? Seperti misalnya kalau sudah dicita-citakan juga oleh pemerintah seperti pola PIR gitu. Nah, pola PIR itu artinya tuh begini ada sawah sebagai inti gitu, kemudian ada sawah sebagai plasma gitu. Jadi sawah-sawah petani itu sebagai plasma, di mana dia akan akan diolah oleh korporasi ini gitu. Kalau sekarang kan misalnya kalau petaninya tidak ada tenaga kerja, ya tanahnya dibeerakan saja gitu. Kemudian tidak punya modal, udah dibeerakan saja. Nah, nanti dengan korporasi ini kita harapkan semua satu kawasan itu diolah semua gitu. Di mana modalnya itu dipegang oleh korporasi untuk menyediakan pupuknya, menyediakan benihnya dan sebagainya. Sementara petani pemilik bekerja di dalamnya, dan hasilnya nanti dibagi gitu. Sebagian untuk mengembalikan biaya produksi tadi, sebagian hak milik petani tadi gitu. Nah, jadi artinya kita harapkan dengan koperasi ini pendapatan petani juga meningkat gitu. Karena pertama intensitas tanam ditingkatkan, kualitas budidayanya ditingkatkan gitu, maka akan bisa meningkat gitu. Baik, tadi sudah menyinggung mengenai pertanian korporasi. Nah, bagaimana dengan petani Pak? Ini kan kita di Sumsel masih disosialisasikan. Bagaimana untuk petani yang nonton di rumah ini tertarik untuk membentuk korporasinya seperti apa Pak? Syarat persyaratannya yang harus mereka wujudkan. Jadi tahun ini memang pemerintah itu melalui Kementerian Pertanian kerjasama dengan Perteta yang di Sumsel ini baru membuat model dulu gitu ya. Karena kita tidak bisa langsung sekaligus disebutkan gitu, karena nanti salah pengertian gitu, salah pengertian atau tidak diterima atau bagaimana gitu kan. Nah, dengan kita membuat model ini nanti, setelah model ini jadi, baru kita ajak kabupaten-kabupaten yang lain, daerah-daerah sentra padi, sentra pangan misalnya, untuk lihat ini loh sistem korporasi. Kalau sekarang kan orang masih curiga gitu, kalau alat dan mesinnya dikumpulkan, kok diambil lagi gitu kan. Nah, ini enggak, maksudnya ini loh yang dimaksudkan. Karena kita ini secara sosiologi ingin lihat dulu, kalau berhasil baru mau gitu kan. Nah, kalau kita langsung ini kan nanti dikhawatirkan ditolak gitu kan. Gitu. Baik, kalau Pak Budi sendiri bagaimana Pak mengenai digital farming ini, keterkaitannya kepada remaja atau juga kaum milenial ini? Kenapa sih dari tadi ini kayaknya kaum milenial disinggung? Apa sih Pak kaitannya dengan digital farming ini? Jadi kita ingat kan tahun 2030 kita akan dapat bonus demografi. Betul. Ya, itu sering didengung-dengungkan. Ya, ini juga terjadi di pertanian. Kalau kita tidak menyiapkan peran mereka di mana di pertanian, tadi di satu sisi nanti pertanian kita diisi oleh bapak-bapak kita yang sudah sepuh atau sudah tua ya. Bagaimana kita bercita-cita bahwa Indonesia, Pak Menteri dan Pak Presiden bercita-cita bahwa 2045 kita tuh bukan hanya lumbung pangan nasional, kita lumbung pangan dunia. Nah, salah satunya kita harus menyiapkan tadi tempat bagi mereka, pertanian yang seperti apa. Dan ini sudah kita mulai dari periode pertama Pak Menteri itu bekerja di tahun pertama itu, dengan salah satu strateginya adalah membantu sedemikian banyak alat dan mesin pertanian yang modern dengan kapasitas yang besar, dengan sistem otomasi. Baik, Pak Budi, kita angkat terlebih dahulu teleponnya ya. Halo sahabat Tani.
Halo, Halo, iya dengan siapa ini Pak? dengan Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, silakan Pak pertanyaannya. Saya setuju dengan kata Pak Dokter yang dari Untri itu. Karena memang biasanya orang-orang yang tidak praktisi, yang hanya bisa di perguruan tinggi itu hanya idenya aja yang bagus, tapi belum tentu diterapkan. Jadi kami petani ini sangat menunggu sekali mana contohnya yang sudah diterapkan. Semoga dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau dari apa itu Parteta apa itu tadi bisa diwujudkan. Karena kami dari petani kami dari Muara ini maupun yang saudara-saudara kita yang di daerah Oku Timur menunggu sekali apa yang ditelurkan oleh Universitas Wijaya yang banyak doktor profesornya itu. Apa yang sudah ada diberikan kepada kami. Pada umumnya hanya ada di interaktif, ini tidak ada ceritanya. Jangan-jangan nggak punya kebun, nggak punya sawah Bapak itu. saya sanggup mengatakan begitu karena banyak yang sudah saya ketemui, kami ke sana pernah kunjung tidak ada, nggak ada, hanya teorinya dan karya tulisnya bagus. Jadi tantangan Pak, kami tunggu dalam tahun ini ada, kami ikut kalau memang bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin dari Muara Enim ya, ternyata. Betul. Baik, ini bagaimana? Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ya sama jadi Pak Budi. Intinya tadi mungkin nyambung dikit nanti dengan pertanyaan dari Pak Muhyiddin tadi. Intinya bagaimana dengan perkembangan teknologi pertanian yang semakin berkembang ini dan kita masuk kepada era yang tadi digitasi 4.0 tadi, ini akan menambah ya tadi minat dari generasi muda. Ada satu percontohan tahun lalu 2017 ya, bagaimana kita mempraktekkan suatu teknologi meratakan lahan dengan menggunakan laser ya. Ini suatu teknologi baru dan rupanya yang minat itu rata-rata adalah anak-anak SMK. Kemudian ada pas waktu itu kita laksanakan di Tanjung Lago itu ada anak Universitas Sriwijaya yang sedang KKN. Mereka tertarik, apa ini katanya. Mereka bilang baru sekali ini belajar naik traktor, mengemudikan traktor. Rupanya traktor itu nggak berat karena sistem hidrolik adik-adik kita yang wanita segala macam bisa mengoperasikan. Terus dengan sistem hidrolik dipandu laser, kok kayaknya ini kayak mainan aja kalau di mereka itu. Nah rupanya mereka tertarik dan kalau kita tanya berapa Pak ini upah untuk 1 hektar mengerjakan dalam 3 jam, itu 2 juta misalnya per hektar. Nah kalau kita potong biaya segala macam tadi, artinya satu orang operator bisa bergaji sehari itu bisa 300 sampai 400 ribu. Jadi ini sangat menarik ya pekerjaannya ya. Dan di situ juga ada peluang berinovasi ya kita. Jadi kita ini kan dengan aplikasi yang sekarang sangat ini dengan big data kita bisa mengolah data-data itu kita untuk tujuan apapun yang tujuan baik yang dalam rangka kita mengefisienkan pengelolaan dari korporasi. Nah, jadi kita untuk menyambung tadi yang pertanyaan tadi, Parteta dengan Universitas Sriwijaya ini dikerjasamakan dengan Kementerian Pertanian, kita pengen buat ada model yang terbaik yang kita bangun biar ditiru oleh petani-petani di tempat lain. Mungkin dilanjutkan Pak Edward. Oke, baik. Kalau Pak Edward sendiri bagaimana Pak menanggapi dari pertanyaan dan juga pernyataan dari Pak Muhyiddin dan Muara Enim terkait dengan katanya teori ini, bagaimana nih tantangannya nih? Seperti apa Pak Edward? Ya, terima kasih Pak Muhyiddin ya atas pertanyaan dan tantangannya tadi ya. Memang perguruan tinggi ini lebih banyak teorinya kelihatannya gitu ya, karena kurang kesempatan untuk mengaplikasikan gitu. Karena memang di Indonesia ini lebih suka beli teknologi dari luar gitu. Nah, kurang suka menerapkan teknologi yang ditemukan oleh bangsa sendiri gitu. Nah, kebetulan sekarang ini melalui Parteta ada kerjasama untuk membangun korporasi gitu. Karena ini kan sebenarnya tantangan Menteri Pertanian pada waktu kita audiensi bahwa gimana cara mengoptimalkan alat mesin pertanian yang sudah ada itu. Karena itulah muncul ide ini yang diterapkan di 5 provinsi yang sekarang ini gitu. Nanti mungkin akhir tahun mungkin Bapak-bapak bisa ngelihat ke daerah Lubuk Siberuk gitu, bagaimana betul yang kita maksudkan dari kita diskusi hari ini gitu kan, di Ubja Widatama gitu. Nah sekarang ini baru tahap pembangunan warehouse. Warehouse itu sebetulnya seperti gudang, tetapi dia berfungsi untuk mengelola daripada alat dan mesin pertanian itu sendiri.
Misalnya untuk perawatan, untuk ganti oli, untuk pencucian, untuk penyediaan bahan bakar dan sebagainya. Termasuk ada kantornya dan sebagainya. Gitu. Baik, dan ini pertanyaan dan juga pernyataan dari Pak Muhyiddin telah dijawabkan walaupun singkat. Nanti hasilnya akan dilihat setelah yang dari Oki tadi berhasil, Pak ya. Baik pemirsa, Anda juga dapat bergabung di line telepon interaktif kami di 0711311454. Namun setelah jeda yang satu ini, tetaplah di Sahabat Tani. Saat polemik kehidupan terjadi dan kekhawatiran pun dirasakan. Di sini membahas setiap perubahannya. Kemanfaatan atau khasiatnya benar. Dengan itu bukan berarti. Saksikan Publika setiap hari Senin sampai dengan Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Live di TVRI Sumatera Selatan. Akhir pekan yang santai, paling asik sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia yang dijamin syahdu. Jangan lewatkan tayangan Tembang Kenangan di hari dan jam berikut ini, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Merdunya lagu-lagu Melayu yang tak lekang di telan zaman. Kami hadirkan di layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Dendang Melayu, Senin pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. TVRI, kami kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sahabat Tani dan kami kembali mengajak Anda untuk bergabung di line telepon interaktif kami di 0711311454 dengan tema kita hari ini adalah pertanian korporasi berbasis mekanisasi atau digital farming. Baik, saya ke Pak Edward kembali. Pak Edward, ini tadi kan sudah disinggung mengenai kebutuhan di Sumatera Selatan itu tinggi. Nah, kalau boleh tahu kebutuhan apa saja Pak yang dibutuhkan dan 5 kabupaten kota mana yang paling tinggi kebutuhannya? Jadi berdasarkan data dari Badan Penelitian Pengembangan Pertanian bahwa yang butuh tinggi itu terutama kalau traktor itu Kabupaten Banyuasin. Gitu. Banyuasin. Karena memang luas lahan rawa pasang surutnya tinggi. Kemudian diikuti dengan Kabupaten Oki, kemudian Oku gitu ya, Okus gitu ya, Oku Timur gitu ya. Nah, walaupun sudah banyak sekali digelontorkan alat dan mesin pertanian oleh pemerintah, tetapi masih belum cukup juga gitu. Nah, belum cukup ini karena kalau kita berpikir bahwa
Satu kecamatan. Satu kecamatan berapa ini atau satu kabupaten berapa traktor. Nah, belum dilakukan secara optimalisasi tadi. Nah, dengan optimalisasi tadi tentu kebutuhan ini bisa diturunkan gitu ya. Jadi tidak harus misalnya Kabupaten Banyuasin butuh 9.000 baru ada 1.000 untuk traktor tangan. Nah, mungkin itu bisa diturunkan dengan dengan jalan mobilisasi alat-alat tadi dari satu kecamatan atau dari suatu kawasan padi ke kawasan yang lain gitu kan. Artinya di Banyuasin mungkin saja alat mesin pertanian yang ada sekarang ditaruh di Kabupaten Oki, ditaruh di Ogan Ilir, itu bisa dimobilisasi gitu. Demikian juga pada saat Ogan Ilir atau daerah mana yang membutuhkan bisa juga dimobilisasi. Nah, dengan korporasi tadi kalau kita misalnya kita hanya membawa alat ini saja mungkin biayanya mahal gitu, biaya transportasinya gitu. Tapi dengan banyak alat yang dikelola, kemudian dengan sistem pemasaran online dan sebagainya tadi, biaya transportasinya bisa diturunkan gitu, sehingga tidak rugi gitu untuk membawa alat itu misalnya dari OI ke ke Oki atau misalnya ke daerah Banyuasin yang lebih dekat gitu kan. Atau dengan menggunakan smartphone ini mungkin di sini kalau Bapak Ibu misalnya buka Android-nya sudah ada yang namanya Ubjasmart ya. Ubjasmart ini dikembangkan oleh salah satu badan litbang yang BBMektan, Balai Besar Mekanisasi Pertanian. Memang kalau kita buka ini masih di Jawa semua. Karena prioritas selalu sama ini kan di Jawa. Nah, karena dengan ada 5 provinsi contoh tadi, maka insya Allah mungkin tahun ini akan muncul gitu kalau kita buka di smartphone ini untuk daerah Sumsel gitu kan. Jadi kalau daerah Sumsel untuk misalnya daerah kawasan yang masih secara ekonomis mobilisasinya menguntungkan bisa pesan gitu kan. Nah, itu yang diharapkan ke depan itu gitu. Baik. Kalau Pak Budi sendiri Pak terkait dengan digital farming, contoh-contoh alat yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa saja Pak yang disediakan di digital farming itu? Jadi kalau sekarang kan tadi mulai dari alat pra-panen sampai alat panen dan pasca panen. Kalau dulu tadi banyak bantuan dalam bentuk power thresher, sekarang sudah hampir mayoritas petani melaksanakan panen dengan menggunakan combine harvester. Nah, combine harvester ini kan alat yang multiguna, artinya bisa memanen padi, ada juga bisa memanen jagung dengan tingkat yang kapasitas kerja yang tinggi. Jadi bayangkan 1 hektar itu dalam 3 jam bisa selesai. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang tadi menggunakan Android segala macam, sebenarnya kita bisa mengkombinasikannya dengan penggunaan drone, dan ini sudah kita inisiasi. Jadi lahan-lahan yang siap panen itu kalau dulu kita harus ngecek lapangan ini kapan siap panen. Nah, dengan kita menggunakan dengan drone, dengan foto udara yang dihasilkan, kita tahu kondisi pertanaman kita ini, sehingga nanti salah satu outputnya, wah ini lahan sudah siap panen. Tadi alat-alat combine yang sudah siap sudah dimobilisasi. Oh, kita mungkin jadwal panen di daerah Banyuasin, kecamatan itu bisa sekitar bulan ini atau tanggal ini. Jadi kita sudah bisa menyiapkan itu. Kemudian juga kita menggunakan drone tadi bisa untuk melihat tingkat serangan hama penyakit. Mungkin kalau beberapa penyakit itu dengan menggunakan kamera drone tadi hasilnya lebih bagus karena pengamatannya bisa dari berbagai posisi dengan ketinggian yang tertentu dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga kita bisa tahu, oh ini ada serangan hama penyakit yang harus segera ditangani. Dan sekarang drone juga sudah bisa dilengkapi dengan alat untuk menyemprot kan pestisida. Jadi untuk ada yang sampai 15 liter sudah didesain. Jadi ini bisa langsung kita tahu di mana terjadi gejala serangan yang kemungkinan merugikan. Kalau kita secara sekarang tidak seluruh serangan hama itu harus kita kendalikan, tapi yang sudah akan merugikan secara ekonomi baru kita kendalikan, dan itu bisa kita amati dengan sangat teliti dengan penggunaan drone, dan akhirnya drone akan kita kembali ke lapangan dengan menyiapkan alat menyemprotnya kan. Dan ini sudah ada prototip dan dari Balai Besar Mekanisasi kita sudah diskusi, kemungkinan akan kita aplikasikan. Kita ada program pengembangan lahan rawa di Sumatera Selatan namanya
Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani, Serasi. Ada di 2 provinsi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Ada untuk Sumsel kita dapat 150.000 hektar. Di sini adalah model pengembangan rawa yang sangat terpadu. Tadi model korporasi tadi juga kita aplikasikan juga. Jadi dalam kawasan sekitar 5.000 hektar kita ingin membangun sistem tadi. Jadi petani itu ada UBJA, ada kelembagaan-kelembagaan lain, kita satukan menjadi satu kelompok usaha bersama. Ya, jadi petani itu kalau bersatu dalam jumlah yang tadi banyak, nilai tawar mereka dengan pedagang, dengan yang stakeholder lain akan menjadi lebih tinggi. Nah itu untuk mengaktifkan itu mau tidak mau kita harus menggunakan ya salah satunya dengan teknologi. Ya. Mungkin makanya itu dibutuhkan oleh kaum milenial. Dan bagaimana sih Pak kaitan bagaimana memanfaatkan era industri 4.0 ini terkait dengan digital farmingnya? Seperti apa Pak Budi? Ya, jadi ada pemikiran sekarang kita sudah memasuki bukan lagi menyongsong, kita sudah masuk ke dalam 4.0 itu tadi, industri itu. Jadi sektor pertanian mau tidak mau harus terjun. Kami sebagai Perhimpunan Teknik Pertanian itu juga memberikan saran-saran kepada pengambil keputusan, dalam hal ini Kementerian Pertanian, apa langkah-langkah yang perlu kita siapkan. Jadi mulai dari mungkin di pendidikan, di universitas, itu materi-materi pelajaran atau kuliah tentang digital farming itu harus menjadi satu kurikulum. Dan di satu sisi kebijakan di lapangan, juga kita harus, makanya di Kementerian Pertanian sekarang ada juga program petani milenial yang memang jadi kita ini mengkombinasikan seluruh program, jadi secara sinergi. Jadi petani milenial ada dengan digitasi farming, dengan membangun tadi komunikasi dengan perguruan tinggi sebagai apa yang punya dasar teori yang kuat itu tadi. Nah itu mungkin dari pembinaan petani mahasiswa-mahasiswa sekarang. Jadi pertanian itu tidak menjemukan, harus kita ciptakan kondisi seperti itu, bahwa pertanian masa depan itu seperti ini loh, bahwa Anda itu harus mengambil peran. Jadi saya ingat itu ada Pak Renal Kasali ya yang menyatakan bahwa kita itu berpindah, artinya dari cara yang dulu yang tradisional sekarang menjadi modern, dan mungkin yang ke depan itu semuanya pakai digital. Mau tidak mau itu harus ya kita hadapi. Jadi pertanian, Perteta memberikan saran kepada Kementerian Pertanian bekerjasama, dan itu direspon oleh Pak Menteri Pertanian. Baik, kalau Pak Edward sendiri, bagaimana Pak untuk ide-ide agar pertanian korporasi ini bisa berjalan dengan lancar dan banyak peminatnya yang ada di Sumatera Selatan ini? Namun jangan dijawab terlebih dahulu Pak ya. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Sahabat Tani. Manusia terus melakukan informasi-informasi terkini dalam dunia teknologi. Untuk membantu mempermudah dalam hampir segala aspek kehidupan. Selalu perbaharui informasi Anda seputar teknologi hanya di TVRI Sumatera Selatan. Palembang nih, nggak nyangkok lah bagus nian sekarang. Aduh nian, lah besar, jalan kan lah agak luas. Betul, sampah tak katik lagi. Betul, lah mulai bersih sekarang nih. Astaga, mancak ini galau wong Indonesia, macak penuh dunia ini dengan sampah. Inilah Palembang, jalannya luas, kita tidak sambil teleponan, sambil apa? Tidak boleh nyopir sambil teleponan. Eits, yang ini bukan makanan, ini lenggang Palembang. Tempat para pemain sanggar Palembang berlenggang ria. Mempertontonkan aksi jenaka mereka dalam cerita ringan nan menggelitik.
Jangan lewatkan hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa di mana saja Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda menyaksikan tayangan dari TVRI Sumatera Selatan. Dengan senang hati, tahun 2017 TVRI Sumatera Selatan mengudara selama 24 jam melalui video streaming. Caranya sangat mudah. Bagi Anda pengguna Android, Anda dapat mengaksesnya melalui Play Store. Bagi Anda pengguna iPhone, Anda dapat mengaksesnya melalui App Store. Dengan harapan tahun-tahun mendatang seluruh pemancar kita akan on air melalui DVB-T2 untuk seluruh wilayah termasuk Muratara dan Pagar Alam, sehingga masyarakat setempat dapat menyaksikan siaran dengan kualitas digital. Ayo nonton TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sahabat Tani, dan di segmen terakhir ini kami mengajak Anda kembali untuk bergabung di line telepon interaktif kami di 0711 311 454. Dengan tema kita hari ini adalah pertanian korporasi berbasis mekanisasi atau digital farming. Baik, saya ke Pak Edward, tadi sempat terpotong. Apa aja nih Pak ide-ide untuk pengembangan dari pertanian korporasi ini? Jadi dengan pertanian korporasi ini kita harapkan, tadi sudah saya nyatakan bahwa ada peningkatan produksi, gitu ya. Jadi kemudian lapangan kerja, sehingga pertanian ini bukan lagi suatu hal yang tidak menarik bagi ini kaum milenial tadi, gitu kan. Oke, kita angkat telepon terlebih dahulu Pak ya. Halo Sahabat Tani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Paijo, Bu. Bapak ini mau tanya itu kalau bisa tuh ya Bu, ya bantuan alat-alat itu agak lebih dimurahkan lah, jangan dimahalkan, itu maksudnya. Ya cuma itu aja Bu, saya Bu. Makasih Bu ya. Maaf Pak, maksudnya Bapak Pak. Oke, Pak Pai sudah terputus. Ini menanyakan kayaknya pernyataan Pak ya, untuk kalau bisa di desa itu alatnya lebih murah katanya. Oh, mungkin sewanya mungkin. Sewanya mungkin gimana itu Pak? Mungkin gini, yang kami ketahui Pak, bantuan itu tidak ada biayanya. Oke. Gratis. Jadi petani itu menerima alat dan mesin pertanian itu secara gratis dari pemerintah pusat gitu. Nah, mungkin kalau ada biaya mungkin di pemerintah daerah kali, atau di mana gitu. Mungkin Bapak laporkan saja kalau seandainya memang ada biayanya gitu. Nah, selama ini memang ada status untuk itu gitu teh, ada status. Tapi moga saja itu tidak benar gitu. Nah, kemudian kita melanjutkan yang tadi Pak Pak Ibu ya, bahwa dengan alat mesin pertanian ini diharapkan bisa menurunkan biaya produksi. Gitu. Dengan menurunkan biaya produksi diharapkan harga hasil pertanian khususnya beras tidak mahal lagi gitu, karena kita ini termasuk yang mahal dan menurut daripada di daerah ASEAN yang lain. Berapa Pak kisarannya kalau boleh tahu? Kalau ASEAN itu di bawah 5.000 gitu kan, harus kita 9.000 ke atas. Kenapa? Ternyata 60% komponen biaya itu disewa lahan dan di tenaga kerja. Nah, karena itulah bantuan Alsin ini dalam rangka menekan tenaga kerja tadi. Yang tadi misalnya biaya tenaga kerja untuk panen 1 hektar itu butuh 12 orang gitu ya. 12 orang sekarang dengan satu combine harvester 3 jam selesai gitu kan. Nah, itu bisa menekan biaya gitu kan. Sementara pendapatan petani akan meningkat karena dia biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan mengolah tanah, panen dan sebagainya lebih rendah gitu. Itu yang kita harapkan seperti itu dengan Alsin ini. Dengan Alsin ya tadi. Iya, dengan alat mesin ini. Baik, kalau Pak Budi sendiri bagaimana Pak? Harapan Bapak dan juga cara mengajak masyarakat khususnya ini generasi milenial agar mau tergabung di pertanian Indonesia saat ini. Jadi pertanian adalah menghimpun ahli-ahli di bidang teknik pertanian. Jadi bukan hanya harus berlatar belakang sarjana atau insinyur di bidang pertanian. Jadi siapapun, baik yang ahli ekonomi segala macam, yang memang concern tentang perkembangan dari teknologi atau teknik pertanian. Dan salah satu program kami adalah kami ingin pertanian ke depan ini terjadi transformasi dari petani-petani yang sekarang menuju petani yang kita generasi berikutnya ini yang
lebih melek terhadap teknologi dan dalam bisa mengoptimalkan semua fasilitas sekarang yang ada, kemajuan yang tadi yang saya sebutkan tadi. Dan kita sangat mendukung bahwa pertanian ke depan itu akan konsep efisien, kemudian murah dan tadi efektif, itu akan menarik. Saya rasa tadi saya sudah digambarkan oleh Pak Edward bagaimana kalau seorang operator di alat-alat mesin ini penghasilannya segala macam, dan ini sebuah prestise juga. Maksud saya mengoperasikan alat-alat yang modern, yang tadi dengan berbasis dengan digital semua tadi, penggunaan drone, dan mungkin nanti dengan informasi satelit kita sudah tahu di mana ada posisi panen dan segala macam. Ini semua akan menjadi mungkin 5 tahun ke depan sudah menjadi hal yang jamak kita lihat di lapangan. Jadi kami harap adik-adik nanti mungkin di perguruan tinggi sudah disiapkan dengan kurikulum yang mulai dirubah. Kalau sekarang mungkin masih bagaimana mengoperasikan traktor segala macam. Nanti berikutnya bagaimana kita membuat aplikasi-aplikasi yang memudahkan, karena kita semua data-data tadi semua sudah terhubung. Bagaimana memanfaatkan teknologi yang tersedia, yang terserak di mana-mana itu. Oke, jadi baik, itu yang harapan kita. Terlebih dahulu kita angkat telepon satu ini. Halo sahabat tadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Ini dari Pak Kutong di Oki. Pak Kutong, silakan Pak pertanyaannya. Ya, kami terima kasih betul Pak ya, memang program itu ya kami sudah merasakan, sudah dibantu oleh pemerintah kami Kabupaten Oki. Nah, tetapi masalahnya di daerah saya itu 6 bulan banjir, 6 bulan surut itu Pak. Nah, kemudian di daerah saya itu satu hamparan itu banyak sekali sumber ekonomi yang di situ, terutama perikanan, perkebunan, pertanian. Nah, jadi maksud kami bisa nggak kami sebagai petani meminta bantuan kepada pemerintah, terutama provinsi, untuk lahan kami itu supaya menghasilkan dengan cara bagaimana begitu. Jadi mohon tanggapannya kepada Pak Edward. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kutong atas pertanyaannya. Baik, ini bagaimana Pak pertanyaannya, bisa nggak sih kalau mereka petani yang ada di Oki itu meminta bantuan langsung kepada pemerintah untuk lahannya itu bisa dibantukan? Seperti apa Pak Edward? Ya, terima kasih Pak. Sekarang ini lagi ada program namanya Serasi. Gitu. Serasi. Kebetulan Pak Budi ini kan di BPTP juga, jadi mungkin tadi yang katakan Sumsel ada target 150.000 hektar. Nggak tahu masuk nggak daerah Bapak itu dalam lokasi itu. Mungkin bisa dicek di dinas kabupaten. Kalau belum mungkin minta dimasukkan gitu. Nah, program ke depan itu Pak, kalau saya dengar untuk Serasi itu salah satunya dengan mengembangkan, kalau daerah yang seperti Bapak 6 bulan banjir, 6 bulan kering itu akan dikembangkan sistem folder gitu. Jadi kalau Bapak misalnya jalan ke Ogan Keramasan, di samping jalan tol itu ada polder gitu ya, contoh polder. Nah, jadi sekeliling lahan itu nanti akan dibuat tanggul sehingga pada waktu banjir air tidak masuk. Kemudian pada waktu musim kering air dari luar dimasukkan. Yang tadinya sawah rebak yang ada di Ogan Keramasan itu hanya 1 kali tanam, sekarang bisa 2 kali tanam, tambah kalau dia mau pelihara ikan gitu kan. Karena pada waktu banjir mungkin tidak terlawankan tanggulnya, tinggal dipasang jaring keliling untuk pelihara ikan gitu. Nah, yang sedang berjalan seperti itu. Nah, pemerintah yang saya tahu sudah membuat contoh 2, yaitu di daerah Suak Batok dan daerah OI juga satu lagi itu, saya lupa namanya gitu ya. Nah, mungkin kalau Bapak memang lokasi Bapak itu berminat, bisa ngusulkan ke dinas kabupaten. Hanya masalahnya pada saat membuat tanggul ada lahan petani itu yang dikorbankan untuk jadi tanggul. Nah, itu banyak beberapa daerah yang kemarin itu mau dikembangkan tahun 2018 tidak jalan di situ gitu. Nah, jadi harusnya petaninya sepakat dulu bahwa dalam rangka optimalisasi bagaimana tanggung renteng, bahwa dengan sistem folder mereka bisa
menanam 2 kali setahun. Bisa musim nanam ketiganya untuk pelihara ikan. Sistem polder itu seperti apa, Pak? Jadi sistem polder itu seperti kolam tertutup gitu. Kolam tertutup di mana dari daerah daerah sawah itu misalnya 100 hektar atau 500 hektar itu dibuat ini tanggul keliling gitu. Dibuat tanggul keliling yang untuk menahan air masuk pada saat banjir gitu. Nah, gitu. Baik, ini Pak Kutong pertanyaannya sudah dijawab, semoga bisa terjawab dengan baik Pak ya. Nah kalau dari Pak Edward sendiri tanggapannya untuk mengajak petani untuk ketika nanti berhasil, insya Allah semoga berhasil Pak ya, yang di Oki pertanian korporasinya apa saja Pak yang harus Bapak pengen sampaikan bahwa petani itu harus sadar bahwa kita harus ikut juga kerjasama dengan pemerintah. Seperti apa Pak Edward tanggapannya? Nah jadi diharapkan ya bahwa petani itu mulai menyadari bahwa kebersamaan itu penting gitu. Jadi kalau mereka sendiri-sendiri yang mengelola alsin itu yang tidak optimal tadi, hanya setahun itu hanya sekitar 15 hari sampai 1 bulan gitu ya. Sementara 11 bulannya alat itu tidak digunakan sehingga dia hanya menjadi besi tua saja atau hanya disimpan. Nah, dengan bersama-sama tadi membentuk sebuah korporasi, dalam hal ini ada korporasi berbasis mekanisasi di mana yang mengikatnya itu adalah bersama-sama menggunakan alat mesin pertanian. Nah, maka bisa saling isi mengisi gitu. Nah, diharapkan petani tidak curiga gitu bahwa seolah-olah diambil kembali alatnya atau enggak, tapi ini hanya untuk mengoptimalisasikan supaya alat dan mesin tadi bisa digunakan di tempat lain. Nah, dengan dia banyak digunakan, jam pemakaian lebih banyak, tentu penghasilan petani yang pemilik daripada alat mesin tadi akan meningkat juga, karena kalau tadi hanya 15 hari kerja itu 15 kerja sekarang bisa menjadi 3 bulan, nah bisa lebih banyak gitu, sehingga traktornya alat-alat combine-nya bisa menghasilkan dan bisa nambah yang baru lagi gitu. Baik, tentunya ini sangat menarik, namun kita tidak punya waktu panjang, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Edward Saleh MS selaku peneliti Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang telah berkenan hadir di Sahabatan hari ini, dan juga terima kasih untuk Bapak Budi Raharjo STPMSI selaku praktisi dan juga Ketua Perhimpunan Ahli Teknik Pertanian Indonesia Cabang Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Baik pemirsa Sahabat Tani, tentunya hari ini informasi mengenai pertanian korporasi berbasis mekanisasi atau digital farming sangat bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah, dan semoga kita khususnya generasi muda yang awalnya gengsi untuk bertani, tapi sekarang ini ada kebaruan dan justru lapangan baru sangat terbuka di pertanian, dan ini bisa membangun pembangunan ekonomi, tidak hanya ekonomi tapi juga pangan yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Maka dari itu semoga kita sadar dan juga harus mengetahui kebaruan teknologi, karena jangan sampai kita ketinggalan dan merugikan diri kita sendiri khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Audita Tamara Putri mewakili kerabat kerja. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terus saksikan TVRI Sumatera Selatan, Jembatan Informasi Wong Kito. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.